Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya atas nama Aulia Herlinda dengan NIM 20601220818 dari kelas pendidikan fisika B. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang penurunan rumus dan contoh soal dari toroida dan solenoida. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan solenoida. Nah, solenoida adalah sebuah gulungan kawat panjang yang dililitkan dalam bentuk spiral dengan tujuan menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus listrik. Dalam fisika, solenoida digunakan untuk menghasilkan medan magnet yang kuat dan seragam di dalam area pusat gulungan kawat tersebut. Nah, untuk rumus yang sering digunakan dalam solenoida adalah B sama dengan mu0 dikali N dikalikan dengan L. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada contoh soal dari solenoida. Untuk soal pertama, yaitu kuat medan magnet di pusat sebuah solenoida adalah 4pi dikali 10 Tesla, di mana jumlah lilitannya 300 lilitan sepanjang 15 cm. Nah, besar kuat arus yang mengalir pada solenoida adalah... Di dalam soal tadi diketahui bahwa kuat medan magnet B sama dengan 4pi kali 10 pangkat 4 Tesla. Lilitannya atau N-nya adalah 300 lilitan. Dan panjang solenoida adalah 15 cm. Pertanyaannya adalah berapa kuat arusnya? Nah, untuk penyelesaiannya adalah kuat medan di pusat adalah BP sama dengan mu0 dikali dengan I dikali dengan N per L. Kemudian, nah selanjutnya karena I yang mau dicari, jadi kita akan ubah menjadi I sama dengan BP dikali dengan L per mu0 dikali dengan N. Nah, sama dengan berapa tadi BP di soal? Nah, BP di soal diketahui 4pi dikali 10 pangkat minus 4. Kemudian L yang diketahui di soal adalah 1,5 dikali 10 pangkat minus 1 per mu0-nya adalah 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dan N-nya adalah 300. Maka nilai akhir yang dihasilkan atau I atau arus yang dihasilkan adalah 0,5 ampere. Nah, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya yaitu toroida, kita akan membahas terlebih dahulu tentang penurunan rumus dari solenoida. Nah, di sini kita dapat melihat di bagian sebelah kiri itu adalah gambar real dari solenoida. Nah, kemudian di sebelah kanan itu adalah skematik dari solenoida. Nah, kemudian rumus awal yang akan kita pakai dapat kita lihat bersama, yaitu B sama dengan mu0 dikali dengan E dikalikan dengan L, kemudian per 2 dikali R kuadrat per dalam kurung R kuadrat ditambah dengan X kuadrat berpangkat 3 per 2 dikalikan dengan X topi. Nah, kemudian untuk melihat arus I-nya itu sendiri, kita bisa menggunakan itu DI sama dengan N dikali I dikali dengan DX. Nah, jika kita perhatikan gambar yang pertama tadi, jika gambar itu dipotong, maka arus yang mengalir di situ adalah DI. Nah, karena arusnya di situ adalah DI, berarti besarannya itu N dikali I dikali dengan DX. Nah, dilihat dari di atas, N yang ada di atas itu kita bisa ganti dengan DI. Kemudian nanti kita bisa integralkan. Nah, sehingga kita bisa dapatkan di situ adalah DB sama dengan mu0 NI dx per 2. Kemudian R kuadrat per dalam kurung R kuadrat ditambah X kuadrat berpangkat 3 per 2 X dikali dengan X topi. Nah, arahnya itu masih sama, yaitu arahnya itu ke sumbu X.
Nah, di sini jika kita ingin melihat besar dari B dari solenoidanya, yaitu sama dengan mu0 N I kali R kuadrat per 2. Nah, di sini juga kita bisa integralkan. Kemudian kita integralkan dx per R kuadrat ditambah X kuadrat per 3 per 2 dari min A sampai dengan B. Kemudian karena ada integral di sini, kemudian kita akan substitusi. Bisa dilihat di samping, yaitu X sama dengan R tangan theta. Maka dx-nya itu akan sama dengan R secant kuadrat theta per d theta. Nah, kemudian B-nya itu akan menjadi B sama dengan mu0 Ni R kuadrat per R kuadrat. Nah, di sini kita tidak akan memakai batasnya terlebih dahulu, karena tadi kita sudah merubah variabel tadi menjadi variabel theta. Nanti batasnya akan ada di akhir. Jadi B-nya itu sama dengan mu0 In R kuadrat per 2 integral R secant kuadrat theta d theta per R kuadrat dalam kurung 1 tambah tan pangkat 2 theta 3 per 2. Kemudian R-nya bisa kita hilangkan, jadi mu0 Ni per 2 integral secant 2 theta itu bisa kita hilangkan juga, jadi d theta per secant kuadrat theta secant theta. Jadi mu0 N per Ni per 2 integral cos theta d theta. Kemudian mu0 Ni per 2 sin theta. Nah, kemudian B-nya itu sama dengan mu0 Ni per 2 dalam kurung X per akar R2 tambah X2 batas min A sampai dengan B. Sehingga B sama dengan mu0 Ni per 2 dalam kurung B per R akar R kuadrat ditambah dengan B kuadrat ditambah dengan A per akar R kuadrat ditambah dengan A kuadrat. Nah, karena A dan B tak terhingga, maka akar R kuadrat ditambah B kuadrat mendekati B, karena R-nya itu R kuadrat ditambah dengan A kuadrat itu mendekati A. Jadi B sama dengan mu0 Ni per 2 dikali dengan 2. Nah, 2-nya juga bisa kita hilangkan masing-masing. Jadi rumus akhirnya adalah B sama dengan mu0 N dikali dengan I. Seperti kita perhatikan gambar di awal. Baik, kemudian kita akan lanjut pada materi toroida. Dan sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu toroida. Nah, toroida adalah perangkat berbentuk cincin atau donat yang terdiri dari kawat yang dililitkan secara melingkar membentuk gulungan tertutup. Nah, ketika dialiri arus listrik, toroida menghasilkan medan magnet yang terpusat di dalam inti cincin tersebut. Toroida sering digunakan dalam aplikasi fisika dan teknik seperti transformator, reaktor magnetik, dan perangkat resonansi. Nah, kita akan lanjut untuk contoh soal dari toroida. Untuk soalnya, sebuah toroida berjari-jari 20 cm memiliki 200 lilitan dialiri arus sebesar 0,8 ampere. Induksi magnetik pada sumbu toroida tersebut adalah berapa Tesla? Kemudian yang diketahui di soal itu adalah jari-jari toroida atau A sama dengan 20 cm. Kemudian kita konversi, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 1 meter karena dikonversi ke meter. Kemudian yang diketahui juga itu jumlah lilitannya atau N adalah 200 lilitan. Kemudian kuat arusnya adalah 0,8 ampere. Kemudian yang ditanya pada soal ini adalah induksi magnetik pada sumbu toroida. Nah,
Untuk penyelesaiannya, kita akan menggunakan rumus yang sama, yaitu B sama dengan mu 0 I N per 2 pi A. Nah, di mana kita dapatkan juga mu 0-nya itu adalah 4 pi kali 10 pangkat minus 7, dan I-nya adalah 0,8 atau cos arusnya adalah 0,8. Kemudian jumlah lilitannya adalah 200 lilitan. Kita bagi dengan 2 pi dikali 10 pangkat minus 1. Nah, hasil yang didapatkan adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Jadi, induksi magnetik pada sumbu toroida adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Kemudian selanjutnya kita akan beralih pada penurunan rumus pada toroida. Pada gambar ini atau gambar dari kumparan toroida, kita bisa melihat R atau lilitannya dan jari-jarinya adalah A. Kemudian untuk penurunan rumusnya langsung saja. Jadi bisa kita lihat jika B itu sejajar dengan DL, itu pasti tetanya sama dengan 0 derajat. Kita ingat ikut hukum Ampere adalah bahwa integral hukum tertutup adalah BDL sama dengan mu 0 dikali dengan I inklus. Nah, kita ingat bahwa I inklus adalah I yang dilingkupi oleh amperial loop. Nah, I inklus itu bisa dicari, besarnya adalah jumlah lilitan dari toroida dan dikali dengan arusnya. Kemudian kita lanjut, BDL dikali dengan cos theta sama dengan itu mu 0 dikali dengan I dikalikan dengan N. Nah, itu kita bisa balik I kali N ataupun N dikali I. Kemudian kita perhatikan B itu konstan, bisa keluar dari integral, sehingga di dalamnya tinggal hanya DL sama dengan mu 0 I dikali dengan N. Cos 0 itu 1, jadi tidak perlu ditulis cos 0-nya. Kemudian B itu dikalikan dengan L. Nah, L itu apa? L itu adalah keliling dari lingkarannya. Kemudian sama dengan mu 0 I dikali dengan N. Nah, kemudian keliling lingkaran dengan jari-jari A itu sama dengan 2 pi A sama dengan mu 0 IN. Artinya, kita dapatkan B itu sama dengan mu 0 IN per 2 pi kali A. Nah, inilah hasil akhir dari penurunan rumus pada toroida. Baik, itulah tadi penjelasan singkat tentang toroida dan solenoida. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.